Bab 1561 sampai bab 1565. Untungnya, orang-orang yang berpartisipasi dalam operasi kali ini semuanya adalah ahli yang serius. Tidak mungkin master bawaan tahap akhir terbunuh dengan satu gerakan. Setelah dikalahkan, budak rumah tangga dengan cepat menyesuaikan kondisinya, mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya, dan bersiap bertarung sampai mati dengan lawan. Namun, yang tidak mereka duga adalah, Fa Keming, Sun Soukang dan lainnya telah melakukan persiapan penuh. Kedua pria itu mendengar percakapan antara Ma Bobo dan para budaknya di dalam mobil. Dia segera menemukan 13 sesepuh dari tim keamanan markas besar Biro ke-6. Meskipun tidak semua 13 tetua diberangkatkan. Tapi kali ini, 8 tetua datang langsung sekaligus. 8 tetua di tahap akhir Siantian bertarung melawan 4 budak rumah tangga di tahap akhir Siantian. Pertempuran semacam ini benar-benar menghancurkan. Bahkan lebih mematikan, Sun Soukang dan Fa Keming pun memasukkan beberapa pemain dari game ke-6. Meski lusinan anggota tim ini tidak terlalu kuat, namun senter terang di tangan mereka menyinari wajah semua orang, membuat Ma Bobo dan keempat budaknya sulit mengetahui arah mereka, apalagi melawan. Kurang dari 2 menit, keempat budak rumah tangga itu terjatuh ke tanah. Ma Bobo bahkan diserang oleh salah satu tetua, dan keterampilan bela dirinya dinonaktifkan. Setelah paparan berbahaya, Sun Soukang baru saja memerintahkan seseorang untuk mematikan senter. Ada senyuman di bibirnya. Dia melangkah maju dan menyalakan lampu di ruang tamu. Setelah membawa 8 orang tua ke tengah ruang tamu, Sun Soukang pertama-tama berbalik dan berkata dengan hormat kepada 8 tetua, "Sesepuh, jika Anda tidak mengambil tindakan hari ini, Kapten Dharma dan saya mungkin telah dibunuh olehnya." Pada saat ini, tetua ketiga berdiri dan melihat dia berkata dengan nada serius, "Direktur Sun, adalah tanggung jawab dan kewajiban kami untuk melindungi keselamatan wakil direktur dan pemimpin kantor pusat. Kematian Ma Tongfeng sebelumnya juga merupakan kesalahan kami karena tidak melapor terlebih dahulu. Saya harap Sun akan menangani masalah ini malam ini. Direktur, demi wakil direktur Ma, jangan terlalu mempermalukannya." Sun Soukang mengangguk cepat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sesepuh, yakinlah, saya pasti akan meninggalkan dia cara untuk bertahan hidup." Tetua ketiga mengangguk, menghela nafas pelan, lalu berkata terus terang kepada 7 tetua berjubah hitam yang tersisa, "Sekarang bahayanya telah hilang. Ayo pergi dulu dan serahkan tempat ini kepada mereka dulu." Pada saat ini, Fa Keming buru-buru melangkah maju dan berkata kepada 8 tetua. Tetua pertama berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tetua, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih banyak kali ini. Ketika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan berterima kasih." Tetua ketiga tersenyum dengan santai dan berkata, "Kapten Dharma, sama-sama." Dia mengirim mereka pergi setelah 8 orang tua. Sun Soukang dan Fa Keming membiarkan anggotanya keluar lagi di game ke-6. Saat itu hanya mereka berdua yang tersisa di lokasi kejadian. Sun Soukang mengeluarkan ponselnya, memutar nomor tersebut, dan berkata langsung ke ujung telepon yang lain, "Oke, Anda boleh masuk." Butuh waktu kurang dari beberapa puluh detik. Budak dari keluarga Sun baru saja bergegas masuk. Sun Soukang dan Fa Keming duduk di sofa, keduanya menyalakan cerutu dan menarik napas dalam-dalam. Mata Fa Keming dingin ketika dia menatap Ma Bobo yang terbaring di tanah sambil muntah darah dan bertanya dengan dingin, "Nak, katakan padaku, mengapa kamu membawa orang untuk membunuh kami larut malam?" Mata Ma Bobo dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia menyeka darah dari mulutnya dengan tinjunya. Dia mengertakkan gigi dan mengumpat dengan keras pada 2 orang di depannya, "Kalian berdua bajingan, kalian berdua binatang buas. Jika kalian berani, kalian bisa membunuhku sekarang. Kalian bajingan,
Kalian berani bertanya padaku sekarang mengapa aku membawa orang untuk membunuhmu? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan berpikir bahwa Anda telah melakukan segalanya dengan sempurna. Anda harus tahu bahwa tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Jika Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya, Anda punya untuk tidak melakukan apa-apa sendiri. Anda membunuh ayah saya, dan Anda masih berani menyalahkan Lee, Tuan Lee. Jika Tuan Lee tidak menyaksikan seluruh proses dan merekam videonya, saya akan benar-benar berpikir begitu Tuan Lee yang melakukan semua ini. Ma Bobo masih terlalu muda, jika dia tidak mengatakan alasannya sekarang. Mungkin dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, saat Sun Shou-kang dan Fa Keming mendengar apa yang dia katakan, keduanya mengerti di dalam hati mereka, anak di depanku ini tidak boleh ditahan lagi. Jika hal ini terus berlanjut, maka bisnis mereka akan hancur. Tapi tidak sebelum menyingkirkan anak ini, mereka juga perlu bertanya tentang video tersebut. Keduanya saling memandang. Sun Shou-kang berbicara lebih dulu. Menatap ke depannya, Ma Bobo bertanya dengan dingin, "Video apa? Wah, jangan tertipu oleh sebagian orang. Seperti yang kalian tahu, teknologi sekarang sudah sangat maju, teknologi sintesis video, menurut saya Lee Fugui saya pasti mengerti." Ma Bobo menahan rasa sakit di tubuhnya dan duduk, dia mengepalkan tangannya. Dia menatap dua orang di depannya dan berkata kata demi kata, apakah kamu tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang? Oke, bagus sekali, kamu punya kemampuan. Ayo kita hadapi Lee Fugui sekarang. Apakah kamu berani? Sun Shou-kang mencibir. Dia berkata kepada Ma Bobo, "Nak, jadi kakekmu juga tahu kebenaran tentang masalah ini sekarang?" Ma Bobo berkata dengan keras tanpa memikirkannya, "Tentu saja kakekku sudah tahu ya. Apakah kamu takut sekarang? Biarkan ku bilang padamu, jika kamu takut, biarkan aku segera pergi dan ikuti aku menemui kakekku secara langsung." Pada saat ini, baik Sun Shou-kang maupun Fa Keming memiliki niat membunuh di wajah mereka. Ma Qingshan sekarang mengetahui kebenaran masalah ini. Ini membuktikan dugaan mereka sebelumnya benar. Orang tua ini, alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan dengan Lee Fugui kemungkinan besar karena dia mencapai kerjasama dengan Lee Fugui. Tulisannya ada di dinding sekarang, untuk mencegah Ma Qingshan dan Lee Fugui berdiri di depan yang sama. Sun Shou-kang dengan cepat memikirkan sebuah strategi. Dia memikirkannya, kemudian dia melambai kepada para budaknya dan berkata, "Pergi, bawa mereka ke atas dulu." Ma Bobo masih tidak mengerti situasinya. Dia masih sombong dan berteriak, "Sun Shou-kang, kamu berhati binatang. Bajingan, apakah kamu masih berencana untuk menahanku? Bajingan, aku menyarankanmu untuk melepaskanku sekarang. Jika tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Beberapa budak keluarga Sun baru saja tiba di depan Ma Bobo. Dia hendak menyeret Ma Bobo dari tanah, namun setelah Sun Shou-kang mendengar perkataan Ma Bobo, dia tiba-tiba mengerutkan kening. "Tunggu sebentar," kata Sun Shou-kang, berdiri dan mendatangi Ma Bobo setelah perlahan berjongkok. Sun Shou-kang menatap ke arah Ma Bobo dan bertanya dengan dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Ma Bobo masih terus berteriak dengan putus asa, "Aku akan membunuhmu." Namun, kali ini Sun Shou-kang tidak memberi kesempatan pada Ma Bobo untuk menyelesaikan perkataannya. Di tengah perkataan Ma Bobo, Sun Shou-kang tiba-tiba mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Dia meraih bahu Ma Bobo dan mendorong dengan kuat. Retak, suara garing datang dari ruangan. Segera setelah itu, Ma Bobo menjerit menyayat hati. Beberapa budak rumah tangga di dekatnya yang sudah kehilangan kemampuan bertarungnya mau tidak mau berteriak dan mengumpat saat melihat ini. Sun Shou-kang tidak mempermalukan nama markasnya sebagai ular berbisa. Setelah mendengar teriakan semua orang, dia langsung menyerang orang-orang yang terluka parah. Dalam waktu kurang dari 1 menit,
ketika Sun Shou-kang menghapuskan seni bela diri semua orang. Setelah mengubah semua orang ini menjadi orang-orang yang tidak berguna, dia kemudian berdiri, bertepuk tangan, dan berkata sambil mencibir, "Biar ku beritahu, siapapun yang berani menyebut dirinya aku di hadapanku tidak akan berakhir dengan baik hari ini. Aku tidak hanya akan menghancurkan seni bela dirimu, tapi aku juga akan menghukummu seumur hidupmu, menghabiskan waktu di kursi roda. Kemarilah, potong semua tendon tangan dan paha belakang mereka. Izinkan saya memotong semua anggota tubuh mereka." Fa Keming tidak bisa tolong ambil nafas setelah mendengar ini. Dia buru-buru mendatangi Sun Shou-kang dan merendahkan suaranya dan berkata, "Direktur Sun, apakah kita terlalu kejam dalam melakukan ini?" Ketika ditanya, dia bertanya, Sun Shou-kang mencibir dan berkata, "Terlalu kejam? Jika saya tidak kejam kepada mereka hari ini, mereka akan langsung mengambil nyawa kita setelah mereka mengambil kesempatan itu. Jika beberapa tetua tidak datang ke sini malam ini, menurut Anda kita berdua akan mati. Apakah kamu masih bisa hidup sekarang? Juga, apakah kamu lupa bahwa anak ini berkata di dalam mobil bahwa dia akan membunuh seluruh keluargamu?" Setelah Fa Keming mendengar apa yang dikatakan Sun Shou-kang, dia tidak punya pilihan lain. Pilihan selain untuk saat ini, saya memilih diam. 10 menit kemudian, Ma Bobo dan yang lainnya diseret ke atas. Di ruang tamu, Fa Keming bertanya kepada Sun Shou-kang dengan cemas, "Direktur Sun, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sun Shou-kang mengerutkan kening dan berkata, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Sekarang Ma King-san mengetahui situasi sebenarnya. Kita tidak bisa membiarkan orang tua ini. Apakah Dongki benar-benar membentuk aliansi dengan Li Fugui? Satu Li Fugui sudah cukup membuat kita pusing. Jika Ma King-san ditambahkan ke dalam campuran, mungkin Anda dan saya akan keluar dari game ke-6 sepenuhnya kali ini." Fa Keming mengambil cerutunya dan berbisik, "Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menghentikannya?" Sun Shou-kang sudah memikirkannya ketika dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Ma Bobo. Metode. Dia bersandar di sofa. Ada senyuman kejam di bibirnya. Dia berkata dengan tenang, "Haha, jangan khawatir dulu. Kali ini sebaiknya kita mencari cara untuk menyingkirkan dua masalah ini sekaligus." Fa Keming menyentuh bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, "Jika kamu punya ide bagus, sebaiknya kamu beritahu mereka sesegera mungkin. Apakah kamu masih perlu menyembunyikannya di depanku?" Sun Shou-kang berkata sambil tersenyum, "Haha, aku tidak menyembunyikannya. Itu kuncinya adalah ini. Bahkan jika saya memberitahu Anda tentang masalah ini, Anda tidak akan dapat membantu." Fa Keming terdiam beberapa saat, dia berkata tanpa daya, "Tetapi jika kamu tidak memberitahuku, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari." Sun Shou-kang mematikan abu rokoknya dan tersenyum pada Fa Keming dan bertanya, "Izinkan saya bertanya, apakah ini orang Li Fugui mengendalikan kita sekarang, di game ke-6? Apa kartu truf di tanganmu?" Fa Keming berkata dengan serius tanpa ragu, "Apakah kamu masih perlu bertanya?" Alasan mengapa anak ini tidak mengambil milik kita game ke-6 serius karena dua alasan. Pertama, dia sangat terampil dan menindas tuan kita yang tidak bisa mengalahkannya di game ke-6. Kedua, ini adalah konferensi ramuan. Jika tidak ada ancaman dari konferensi ramuan, kita pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkannya. Singkirkan itu." Setelah Fa Keming selesai berbicara, Sun Shou-kang berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini cukup? Haha, aku sudah banyak berpikir dalam 2 hari terakhir ini. Apalagi setelah apa yang terjadi malam ini, jangan bilang padaku. Itu benar-benar membuatku memikirkan rencana cerdas. Kami bekerja sama dengan perusahaan konferensi ramuan sebelum putaran ke-6, dan orang utama yang bernegosiasi dengannya adalah si Matang dari Departemen Logistik, kan?" Fa Keming mengangguk dan berkata, "Ya, pembelian ramuan dan obat mujarab. Departemen Logistik kami selalu bertanggung jawab.
Jadi penghubung utama dengan perusahaan konferensi ramuan tentu saja adalah Sima Tang. Fa Keming baru saja selesai berbicara, Sun Soukang menyeringai dan berkata, "Haha, Sima Tang dan saya baru saja bertemu pagi ini, di mana kami juga bertukar beberapa informasi tentang perusahaan konferensi ramuan. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi saya berbicara dengan Sima Tang di perjalanan, dia menyebut seseorang, dan kami pernah bertemu orang ini sebelumnya." Fa Keming dengan cepat bertanya, "Siapa?" Sun Soukang berkata dengan serius, "Emas, kekayaan, dan kehormatan." Mendengar tiga kata ini, Fa Keming dengan cepat bertanya, apakah lelaki pendek itu yang menggoda para pelayan terakhir kali dia datang ke ibu kota? Sun Soukang berkata sambil tersenyum, "Siapa lagi dia?" Menurut Sima Tang, lelaki tua ini dianggap seorang tokoh tingkat tua di perusahaan konferensi ramuan. Dia masih menjadi wakil presiden dan memiliki banyak kekuasaan di tangannya. Yang paling penting adalah lelaki tua ini hanya rakus akan uang, dan dia tidak bisa berjalan ketika dia melihat wanita cantik. Saya memikirkannya, jika memungkinkan, saya akan pergi ke kota Qingzhou secara langsung besok untuk bertemu dengan lelaki tua ini. Jika semuanya berjalan baik, kita dapat mengirim seseorang untuk bekerja dengan lelaki tua ini di dalam dan di luar, dan langsung mengirimkan obat mujarab. Perusahaan konferensi akan dianggap sebagai milik kita. Pada saat itu, ketika tidak ada lagi ancaman dari perusahaan konferensi obat mujarab, kami akan menggunakan Ma Bobo sebagai ancaman dan meminta Ma Qingshan untuk kirim selusin sisa master bawaan tahap akhir dari keluarga Ma, dan kemudian termasuk 13 tetua dari tim keamanan biro ke-6 kami. Pada saat itu, Li Fugui, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menaklukkan langit, mungkin tidak bisa meluruskan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Soukang, Fa Keming langsung menjadi bersemangat, harus katakan. Jika hal ini dilakukan, pada saat itu, tidak hanya momok keluarga Ma yang akan hilang sepenuhnya. Bahkan Li Fugui akan mati tanpa tempat pemakaman. Saat Fa Keming sedang bersemangat, Sun Soukang sedikit mengernyit dan berkata, "Tentu saja, jangan bermalas-malasan sekarang. Saya akan pergi ke kota Qingzhou besok. Anda dan Lao Zhao akan mengawasi sisi ibu kota." Begitu Ma Qingshan menyadarinya, Ma Bobo tidak terlihat, dan dia pasti akan datang ke game ke-6 kita untuk meminta seseorang. Saat itu, kamu hanya perlu melawan dan menunggu aku kembali. Mengenai hal ini, Fa Keming nyaris tidak ragu sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku." Setelah meninggalkan kata-kata ini, keduanya bertukar salam sederhana. Kemudian mereka mulai sibuk, waktu berlalu dan keesokan paginya. Li Fugui masih tidur. Tanpa diduga, ada ketukan cepat di pintu. Setelah mendengar suara itu, Li Fugui memejamkan mata karena tidak senang dan berkata, "Siapa itu? Tok 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 di pagi hari." Pada saat ini, Suetu di luar pintu buru-buru berkata, "Saudaraku, ini aku." Li Fugui berkata dengan marah, "Saya sedang tidur sekarang. Jika ada yang harus Anda lakukan, tunggu sampai saya bangun." Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo merangkak ke dada Li Fugui, mencium wajah Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, "Ini sudah lewat jam 8. Saya mendengar nada suara Suetu terdengar seperti dia dalam keadaan darurat. Anda tetap harus bangun dan keluar dan coba lihat." Pada saat ini, Tantai Zixuan juga berbisik di telinga Li Fugui untuk membujuk, "Oke, ayo bangun dulu dan lihat apa yang terjadi." Menghadapi bujukan kedua wanita cantik itu, Li Fugui kemudian membuka matanya dengan ekspresi tidak senang. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu hanya ingin aku bangun dan melihat-lihat, kalau tidak, tidak ada yang bisa memintaku untuk bangun." Kedua gadis itu juga bangkit dan mulai berpakaian. "Oke, kamu bicara lebih banyak setiap hari," kata Hua Duo sambil tersenyum. Segera, Li Fugui membawa kedua gadis itu ke ruang tamu.
Alhasil, saya keluar rumah begitu saja, tanpa diduga. Ma Qingsan duduk di sofa dengan ekspresi cemas di wajahnya. Setelah melihat Li Fugui muncul di hadapanku, Ma Qingsan segera berdiri. Jangan menunggu orang lain berbicara. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Orang tua, apa yang terjadi padamu?" Ma Qingsan berkata dengan wajah sedih dan tak berdaya, "Saudara Li, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi." Li Fugui datang ke sofa dan duduk. Dia melambaikan tangannya kepada Ma Qingsan dan berkata, "Jangan cemas, jika ada yang harus dilakukan, duduklah dan bicaralah pelan-pelan." Ma Qingsan kini bisa dikatakan seperti semut di panci panas. Dia membuka matanya sebelum fajar di pagi hari. Pikirkan sebelum dan sesudahnya, demi menjamin keselamatan cucunya, dia akhirnya memutuskan untuk membiarkannya kembali ke Ningcheng lebih awal. Alhasil, saat ia mengutus seseorang ke kamar cucunya untuk meminta Ma Bobo menemuinya, tanpa diduga ia menemukan Ma Bobo tidak ada di kamar. Lihat situasi ini, Ma Qingsan sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Dia pertama kali mencoba menghubungi nomor telepon cucunya. Tidak ada yang menjawab telepon, tanpa pilihan apapun. Dia membawa budak rumah tangganya ke meja depan dan meminta pengawasan. Meja depan sangat membantu. Mendengar bahwa Ma Bobo hilang, manajer secara pribadi membantu Ma Qingsan memulai pencarian. Namun, butuh lebih dari 1 jam untuk menemukannya. Pada akhirnya, mereka hanya melihat cucunya meninggalkan hotel bersama 4 budak rumah tangganya sekitar pukul 11 tadi malam. Dia tidak pernah kembali setelah itu. Setelah Ma Qingsan menyadari ada yang tidak beres, dia ingin menemukan Li Fugui. Namun setelah sampai di kamar Li Fugui, Suetu dan Xiao Chan mendengarkan Ma Qingsan menjelaskan keseluruhan ceritanya, dan mereka memutuskan untuk membantu Ma Qingsan mencarinya bersama. Lagi pula, baru sekitar jam 6 pagi Ma Qingsan datang. Xiao Chan tahu bahwa Li Fugui, Hua Duo dan tuannya beristirahat sekitar jam 4 tadi malam. Jika Li Fugui terbangun setelah kurang dari 2 jam tidur, dia mungkin juga akan dihukum. Itu saja, dengan bantuan Suetu dan Xiao Chan, mereka mencari selama 2 jam lagi. Tidak ada hasil, tanpa pilihan apapun, Suetu baru saja memutuskan untuk datang ke Li Fugui. Li Fugui mendengarkan kata-kata Ma Qingsan. Begitu pikirannya berubah, dia sudah berpikir bahwa Ma Bobo mungkin telah mengambil 4 budak rumah tangga untuk membalas dendam terhadap Fa Keming. Namun, di hadapan Ma Qingsan, Li Fugui tidak mengungkapkan kecurigaannya. Dia hanya berpura-pura tidak berdaya dan berkata, "Pak Tua, apakah kamu sudah menelepon polisi?" Begitu dia mengatakan ini, belum lagi Ma Qingsan. Bahkan Suetu dan Xiao Chan mau tidak mau melebarkan mata mereka. Dalam keadaan seperti itu, Li Fugui justru mengatakan untuk memanggil polisi. Mungkinkah polisi lebih berkuasa dari mereka? Ma Qingsan memasang ekspresi pahit di wajahnya dan berkata tanpa daya, "Saudara Li, tolong berhenti membuat lelucon seperti itu dengan saya dan hubungi polisi. Benarkah polisi di sini di Beijing bisa lebih kuat dari Anda?" "Saudara Li, aku mohon padamu kali ini. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada anakku, dan cucuku meninggalkanku begitu cepat. Tolong bantu aku dan temukan cucuku sesegera mungkin." Li Fugui tampak gelisah dan berbalik untuk melihat Hua Duo dan Tantai Zixuan. Bagaimanapun, Hua Duo masih baik hati. Setelah melihat wajah Ma Qingsan berlinang air mata, dia berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, kenapa kamu tidak membantunya, Li?" Fugui berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, "Tolong, bagaimana cara membantu? Masalah ini sulit untuk kita untuk mengambil tindakan." Dibandingkan dengan Ma Bobo, kata-kata Li Fugui sangat artistik. Kata-katanya sepertinya meremehkan. Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui keberadaan Ma Bobo. Dan dia pun mengungkapkan kesulitannya.
dia bahkan lebih gamblang mengungkapkan ketidakberdayaannya. Setelah Ma Qingsan mendengar ini, benar saja, matanya berbinar. Dia buru-buru berdiri, kali ini tidak mempedulikan orang lain di sekitarnya. Berlutut lagi tepat di depan Li Fugui. Saudara Li, tolong, kamu pasti sudah memikirkan kemana perginya cucuku sekarang, kan? Katakan saja padaku, selama kamu bisa membantuku menemukan cucuku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Li Fugui berpura-pura panik, dia berdiri dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Ma Qingsan berdiri. Orang tua, bagaimana kamu bisa berlutut untukku? Bangunlah dengan cepat. Jika ada yang ingin kita katakan, ayo duduk dan bicara. Jika kamu terus berlutut untukku, aku tidak dapat membantumu. Aku tidak tahan. Ma Qingsan menangis. Dia terus menyeka air matanya dan berkata, Saudara Li, saya tahu. Anda pasti tahu di mana cucu saya, kan, Li? Fugui menarik napas dalam-dalam, dia menunduk dan merenung selama beberapa detik. Kemudian dia berkata terus terang kepada Ma Qingsan, orang tua, pernahkah Anda memikirkan kemungkinan bahwa Xiao Bo membawa budaknya untuk menemukan Fa Keming untuk membalaskan dendam ayahnya? Kata-kata itu jatuh, Ma Qingsan langsung pucat, dan bibirnya mulai sedikit bergetar, balas dendam, balas dendam. Li Fugui mengangguk. Dia berkata belak-belakan kepada Ma Qingsan, ya, ini balas dendam. Kaki Ma Qingsan menjadi lemah dan dia merosot ke sofa. Seperti kata pepatah, satu kata mampu membangunkan si pemimpi. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan. Satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah ini. Sekarang setelah Li Fugui menyebutkannya, Ma Qingsan memikirkan temperamen cucunya, dan dia yakin apa yang dikatakan Li Fugui sangat mungkin terjadi. Cucunya sendiri, kemungkinan besar, dia harus pergi ke pihak lain untuk membalas dendam. Jika itu masalahnya, bukankah cucunya akan mendapat masalah sekarang? Dan Li Fugui, pada saat ini, dia menghela nafas dengan suara rendah, orang tua, sebenarnya, saya sudah memikirkan hal ini setelah Anda selesai berbicara, tetapi saya sudah memberitahu Anda situasi saya tadi malam, dan saya tidak ingin ada yang salah dengan itu, interaksi dengan game ke-6 lagi. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu dengan jelas. Sekarang aku sudah memberitahumu pemikiranku, kamu sebaiknya memikirkannya terlebih dahulu dan melihat bagaimana menemukannya. Ekspresi putus asa melintas di mata Ma Qingsan, dan dia bergumam dengan suara rendah. Dia berkata, bagaimana menemukannya? Ya, bagaimana saya bisa menemukannya sekarang? Mereka semua adalah rubah berusia ribuan tahun. Ma Qingsan memahami bahwa jika cucunya benar-benar pergi untuk membalas dendam kepada Fa Keming, kemungkinan besar cucunya sudah terbunuh sekarang. Bahkan, ada kemungkinan besar dia siap untuk melakukan ining ke-6. Pikirkan ini, Ma Qingsan benar-benar putus asa. Dia mendongak, matanya kosong. Melihat Li Fugui, dia sepertinya bertanya, tapi dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Benarkah keluarga Ma kita benar-benar akan lenyap sama sekali dari dunia ini? Mengapa? Mengapa Tuhan memperlakukan keluarga Ma kita dengan sangat tidak adil? Melihat Ma Qingsan menjadi seperti ini, Li Fugui berpura-pura tidak berdaya dan berbisik kepada Ma Qingsan, orang tua, tolong jangan terlalu cemas. Saya merasa tidak nyaman melihatmu seperti ini. Tantai Zixuan datang ke samping Li Fugui saat ini. Dia berbisik kepada Li Fugui, Fugui, kenapa kamu tidak memikirkan cara? Lagi pula, lelaki tua itu baru saja kehilangan putranya. Akan terlalu kejam baginya untuk kehilangan cucunya lagi. Huaduo juga membujuknya dalam hal ini waktu. Dia berkata, iya, Fugui, kamu punya banyak ide, jadi bantu saja dia. Li Fugui menghela nafas. Setelah memikirkannya, dia terus berkata kepada Ma Qingsan, orang tua, harap tenang dulu. Bisakah Anda mendengarkan apa yang saya katakan? Ma Qingsan dengan cepat menatap Li Fugui dan bertanya,
Saudaraku, tolong bicara cepat Li. Fugui mengangguk, lalu menganalisis Ma Qingsan dengan hati-hati dan berkata, orang tua, saya memikirkannya, mungkin situasinya tidak seburuk yang Anda kira, yang paling penting bagi kami saat ini adalah menentukan terlebih dahulu apakah Xiao Bo benar-benar pergi mencari Fa Keming, mencari balas dendam. Hanya setelah masalah ini dikonfirmasi, kita dapat melihat bagaimana menemukannya selanjutnya. Ma Qingsan meraih pergelangan tangan Li Fugui dengan penuh semangat dan bertanya dengan suara gemetar, saudaraku, cepatlah untuk memasang terus terang, bagaimana kita bisa yakin sekarang? Li Fugui berkata terus terang, baiklah, panggil Fa Keming. Kamu bertanya langsung padanya apakah dia melihat Xiao Bo tadi malam. Jika Xiao Bo benar-benar jika dia ingin mencari balas dendam darinya, saya pikir kita harus bisa mendengarnya dari nada suaranya. Ma Qingsan mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Tetapi karena telapak tangan saya gemetar hebat, ketika saya sedang mencari nomor telepon, saya memutar nomor yang salah 2 kali berturut-turut. Melihat ini, Li Fugui mengambil telepon dari Ma Qingsan. Alih-alih Ma Qingsan, dia malah menghubungi nomor Fa Keming. Segera, panggilan tersambung, Ma Qingsan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan kemudian buru-buru bertanya kepada Fa Keming, Kapten Dharma, ini saya, Ma Qingsan, apakah Anda melihat cucu saya tadi malam? Fa Keming beristirahat sangat larut tadi malam. Dibangunkan oleh panggilan telepon, dia menjawab telepon dengan mengantuk, dan tiba-tiba menghadapi pertanyaan Ma Qingsan, dia jelas terkejut. Setelah beberapa detik hening, dia buru-buru berkata, tidak, aku belum melihatmu. Itu adalah jeda sederhana. Li Fugui menatap Ma Qingsan. Ma Qingsan berencana untuk terus bertanya. Li Fugui memiliki penglihatan yang cepat dan langsung menutup telepon. Ma Qingsan memandang Li Fugui dengan ekspresi bingung dan bertanya, saudaraku, mengapa kamu menutup telepon? Dia jelas-jelas bersalah ketika berbicara, yang berarti dia pasti bertemu Xiao Bo tadi malam. Li Fugui menatap Ma Qingsan tanpa daya dan berkata, bagaimana jika saya tidak menutup telepon? Kamu bahkan tidak mau memikirkannya. Dia sudah mengatakan bahwa dia belum melihat cucumu. Jika kamu terus bertanya, dia tidak akan mengakuinya. Itu, jika tidak bagus, dia akan segera melompati tembok. Pada titik ini, Li Fugui menoleh ke arah Xiao Chan dan berkata, Xiao Chan, ambil makanan dulu. Xiao Chan mengangguk dan pergi. Li Fugui melanjutkan analisisnya terhadap Ma Qingsan. Orang tua, saya tahu kamu sangat cemas sekarang. Tetapi saat ini, bahkan jika kamu sangat ingin mati, mustahil cucumu segera muncul di hadapanmu. Tenang dulu dan minum teh. Saya tidak bisa menjamin apapun sekarang, tapi setidaknya saya bisa yakin akan satu hal, yaitu cucu Anda pasti masih hidup. Mata Ma Qingsan berbinar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah itu benar? Li Fugui berkata sambil tersenyum, bolehkah aku bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Pada saat ini, bahkan Suetu bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, apakah kamu bagaimana kami bisa yakin bahwa Ma Bobo masih hidup? Li Fugui bersandar di sofa dan berkata sambil tersenyum, melalui jawaban Fa Keming tadi. Setidaknya kami dapat yakin bahwa Ma Bobo pasti pergi menemui Fa Keming tadi malam. Ming pergi untuk membalas dendam. Karena ia ingin membalas dendam, hanya ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah balas dendam berhasil. Tentu saja, dari sudut pandang saat ini, kemungkinan ini adalah 0. Maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah gagal dalam membalas dendam dan malah ditangkap oleh pihak lain. Setelah Ma Bobo ditangkap, meski saya belum lama mengenalnya, saya yakin dengan Ma Bobo. Jika Anda punya temperamen buruk, Anda pasti akan mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Begitu Fa Keming tahu bahwa apa yang telah dia lakukan telah saya ungkapkan, dia pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mencegah saya bekerja sama dengan orang tua itu.
Dalam hal ini kasusnya, bagaimana saya bisa membuat orang tua itu bekerja sama dengan saya? Haha, menurut saya cara paling sederhana dan efektif adalah dengan menggunakan nyawa Mabobo sebagai ancaman. Petik 2. Katakan saja ini, Ma Kingsan dengan cepat bertanya. Lalu mengapa dia tidak mengancamku secara langsung sekarang? Li Fugui berkata sambil tersenyum, orang tua, kamu juga sudah tua. Jadi, kamu tenang dulu, cobalah untuk tenang sebanyak mungkin, dan kemudian berdiri di samping palsu. Saya akan mempertimbangkan masalah ini dari posisi Ming. Ma Kingsan menarik napas dalam-dalam, menurut Li Fugui. Setelah berusaha menenangkan diri, dia mulai berpikir dari sudut pandangnya. Segera, Ma Kingsan berbisik, saya mengerti. Mereka telah menangkap Xiao Bo sekarang, alasan mengapa mereka belum mengancam saya adalah, kemungkinan besar, mereka belum membahas hasilnya. Li Fugui mengangguk dan tersenyum, itu saja ngomong-ngomong, haha, jika mereka bilang sudah mendapatkan hasil, mereka pasti akan menghubungimu. Ma Kingsan mengangguk, setelah memikirkannya selama beberapa detik. Dia dengan cepat bertanya kepada Li Fugui, tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu seperti ini saja? Li Fugui berkata dengan serius, ya, cara terbaik kita sekarang adalah menunggu dan membiarkan mereka datang. Carilah kami. Ma Kingsan bertanya kembali, lalu bagaimana jika mereka tidak mencari kita? Li Fugui merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, jika mereka tidak mencari kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi Pak Tua, izinkan saya bertanya kepada Anda, saat ini tidak ada pilihan lain selain menunggu mereka, selain datang kepada kami. Apakah kamu punya cara yang lebih baik? Kamu tidak bisa memimpin budak keluarga Mamu ke ronde ke-6 tanpa bukti apapun, kan? Jangan bicara tentang apakah kamu bisa mengalahkannya. Bahkan jika kamu bisa mengalahkannya, ketika saatnya tiba, kamu yakin kamu bisa menemukan cucumu. Saya jamin jika Anda berani melawan mereka sekarang, cucu Anda akan 100% dihancurkan oleh mereka. Pada saat itu, saya rasa Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis, belum lagi balas dendam putra dan cucumu. Tepat saat Li Fugui membujuk Ma Kingsan, Sun Soukang, yang naik pesawat sebelum fajar, telah tiba di kota Qingzhou. Baru saja keluar dari bandara, Sun Soukang langsung menghubungi nomor Jin Fugui. Keduanya bertukar beberapa kata. Sun Soukang langsung menyetujuinya tentang tempat pertemuan. Bagi Jin Fugui, dia cukup bersemangat mendapat janji dari Sun Soukang. Lagi pula, orang ini memiliki status tinggi di Ining ke-6. Menurut aturan tidak tertulis sebelumnya, bahkan jika Sun Soukang datang ke kota Qingzhou untuk bertemu dengan anggota perusahaan konferensi ramuan, dia akan bertemu langsung dengan presiden mereka, dan dia tidak akan diberi peringkat sama sekali. Tapi hari ini, tanpa diduga, lelaki tua Sun Soukang ini berinisiatif untuk bertemu dengannya. Selain bahagia, Jin Fugui juga merasa sedikit tidak nyaman. Namun segera, suasana hati Jin Fugui menjadi tenang. Dia tahu, kalaupun ada situasi apapun, setidaknya kita baru bisa mengetahuinya setelah bertemu. Jam 9 pagi, kamar pribadi di sebuah hotel di kota Qingzhou. Jin Fugui dan Sun Soukang akhirnya bertemu. Keduanya berbasa-basi sebentar. Sambil menyantap makanan di atas meja, Jin Fugui langsung menyodok kertas jendela, dan bertanya kepada Sun Soukang sambil setengah tersenyum, Direktur Sun, ketika Anda datang kepada saya kali ini, Anda pasti tidak hanya ingin mentraktir saya makan, benar? Dalam hal ini, kamu bisa menjelaskannya jika ada yang ingin kamu katakan. Aku juga tidak suka menebak-nebak teka-teki dengan orang lain. Setelah Jin Fugui selesai berbicara, Sun Soukang juga menyembunyikan senyuman di wajahnya, meletakkan sumpitnya, dan berkata terus terang kepada Jin Fugui. Saya dapat melihat bahwa Presiden Jin adalah orang yang ceria. Jadi, saya bertanya sekarang, apakah Anda ingin menjadi presiden,
perusahaan konferensi pengobatan spiritual. Jin Fugui jelas terpana, dan bahkan lupa mengunyah makanan yang baru saja dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia menatap Sun Shou-kang dengan kaget. Setelah hening sejenak, dia menelan makanan di mulutnya. Kemudian dia bertanya kepada Sun Shou-kang, "Direktur Sun, apa maksud Anda dengan ini?" Sun Shou-kang mengucapkan kata demi kata, "Saya hanya bertanya, apakah Anda ingin menjadi presiden konferensi ramuan? Jika Anda mau, cukup klik kepala, izinkan saya melanjutkan. Jika Anda tidak mau, maka saya tidak perlu melanjutkan. Anda cukup berpura-pura bahwa saya belum pernah ke sini." Pada saat ini, Jin Fugui menyeringai dan berkata, "Direktur Sun benar-benar pandai bercanda. Haha, bisakah saya tidak ingin menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual? Sayang sekali kemampuan kami terbatas. Sekalipun kami ingin menjadi presiden, kami tidak bisa, Sun." Shou-kang tersenyum sedikit dan berkata, "Jadi, kamu benar-benar ingin menjadi?" Jin Fugui mengangguk dan berkata dengan sumpah, "Tentu saja." Sun Shou-kang mengangguk dan tersenyum, "Oke, karena kamu mau, maka aku akan menjelaskannya. Ini kali saya datang ke kota Qingzhou terutama untuk berdiskusi dengan Anda. Saya akan mendukung Anda menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual." Ketika Jin Fugui mendengar ini, dia hampir mati tercekik. Batuk hebat. Setelah akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, dia tersenyum pahit pada Sun Shou-kang dan berkata, "Direktur Sun, bisakah Anda berhenti membuat lelucon seperti itu dengan saya? Haha, dukung saya untuk menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual. Ini bukan lelucon." "Apakah itu lelucon internasional?" Qi Kuai bertanya. "Anda baru saja mengatakan bahwa Anda mendukung saya, sehingga Anda dapat menjadikan saya presiden perusahaan konferensi ramuan. Ngomong-ngomong, tahukah Anda siapa presiden kita sekarang?" Sun Shou-kang bertanya. Tanpa mengubah ekspresinya, dia memandang Jin Fugui dengan serius dan berkata kata demi kata, "Saudara Jin, karena saya berencana untuk membantu Anda, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui situasi internal konferensi ramuan? Orang yang bertanggung jawab atas kamu sekarang adalah Tuan Mingjing. Sedangkan presiden sebenarnya di balik layar adalah Li Fugui." Jin Fugui bersandar di kursi dan mencibir. "Karena kamu tahu, bagaimana kamu masih bisa mengatakan omong kosong seperti itu di depanku, Sun?" Su Hong bertanya balik, "Apakah menurut Anda saya, wakil direktur biro ke-6, akan bercanda seperti itu dengan Anda?" "Sejujurnya, presiden Anda saat ini, Li Fugui, telah diselidiki oleh biro ke-6 kita. Dia sekarang berpikir untuk memberontak. Untuk mencegah dia terus mengandalkan konferensi ramuan untuk menyebabkan kerusakan, kami tidak punya pilihan selain mengambil pendekatan ini di ronde ke-6. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa beberapa wakil direktur konferensi ramuan Anda di antara presiden. Anda memiliki kemampuan terkuat, dan yang paling penting adalah latar belakang Anda sangat bersih. Itu sebabnya kami memutuskan untuk mendukung Anda dan membiarkan Anda memimpin konferensi ramuan untuk menjaga stabilitas dunia seni bela diri kuno." Dengarkan apa yang dikatakan Sun Shou-kang. Jin Fugui hampir tertawa terbahak-bahak. Jika dia belum pernah mendengar tentang perselisihan antara Sun Shou-kang dan Li Fugui. Mungkin setelah mendengar kata-kata menyanjung Sun Shou-kang, dia benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakan Sun Shou-kang itu benar. Sayangnya, dia tidak bodoh. Tidak ada yang bisa menipu dia dengan berpikir dia bodoh. Lebih-lebih lagi, saya sudah berusia 40-an atau 50-an sekarang. Jadi saya tidak bisa menganggap diri saya sebagai seseorang yang bahkan tidak bisa membawa beban beberapa kilogram, bukan? Jika dia benar-benar yakin dengan kentut pelangi pihak lain, bukankah hidupnya akan sia-sia? Tentu, berpikir seperti ini di dalam hatinya, Jin Fugui tidak mau mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah Sun Shou-kang selesai berbicara, Jin Fugui menahan tawanya dan bertanya kepada Sun Shou-kang, "Direktur Sun, jika saya tidak salah,
Apakah Li Fugui memprovokasi Anda? Untuk memperjelas apa yang baru saja dia sebutkan, Sun Shou-kang menjadi sangat meyakinkan. Dia berkata terus terang kepada Jin Fugui, Presiden Jin, Anda pasti sudah mendengar bahwa Biro ke-6 akan memilih wakil direktur eksekutif, kan? Jin Fugui tiba-tiba menyadari. Dia buru-buru mengangguk dan tersenyum. Saya tahu, haha, izinkan saya memberitahu Anda. Anda tidak dapat datang untuk mendukung saya dan menjadikan saya presiden konferensi pengobatan spiritual hanya karena Li Fugui bermaksud memberontak. Saya kira itu benar. Jika demikian, apakah dia mengancam pencalonan Anda sebagai wakil direktur? Sun Shou-kang tidak menjawab, tetapi senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Lihat situasi ini, Jin Fugui berkata terus terang, jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu penasaran. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk mendukungku dan membiarkanku menjadi presiden? Sun Shou-kang berkata dengan serius, yang aku inginkan adalah, saya memiliki seseorang di sini, dan ketika saatnya tiba, Anda dan saya harus bekerja sama untuk menangkap Tuan Ming Jing terlebih dahulu. Dan kemudian Anda dapat dengan cepat membereskan kekacauan dan segera mengambil kendali perusahaan konferensi ramuan pikiran. Jin Fugui berubah. Dia berkata tanpa daya, Direktur Sun, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, jika masalah ini semudah yang Anda katakan, saya pasti sudah menjadi presiden sejak lama. Meskipun metode kerjasama di dalam dan di luar bagus, pada saat itu paling tidak, seseorang perlu merespons dengan saya. Seperti kata pepatah, pohon yang sepi tidak dapat membuat hutan. Jika Anda meminta saya untuk bekerja sama di dalam dan di luar, Anda tidak bisa membiarkan saya berurusan dengan Tuan Ming Jing dan wakil presiden lainnya sendirian, kan? Sun Shou-kang bertanya balik, menurutmu apa yang mungkin dilakukan? Jin Fugui berpikir sejenak dan berkata terus terang, Uang dapat membuat hantu menggiling. Jika kamu tidak punya uang, Yuan Shi akan melakukannya. Selama saya memiliki dua hal ini, saya dapat meyakinkan beberapa wakil presiden lainnya. Ketika saatnya tiba bagi saya dan mereka untuk bergabung, akan mudah untuk menjatuhkan Tuan Ming Jing. Bersambung.